Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asma Wijaya. Saya sekarang ada di pesantren masyarakat Jogja. Kita akan ngaji bareng bersama ya nanti setelah sholat maghrib. Kajian malam ini diisi oleh Ustadz Adi Abdillah dengan tema Syirah Nabawiyah. Tonton sampai selesai ya teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, selamat menonton. Sahabat PMG yang dirahmati Allah, mudah-mudahan malam hari ini Allah memberkahi kita dengan kasih sayangnya yang sempurna sampai husnul khatimah. Amin. Mari kita bersolawat kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka kajian kita meneruskan tentang Sirah Nabawiyah dengan Ustadz Adi. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bil ihsan ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa husnul khotimah, semuanya masuk surga. Amin. Secepatnya. Amin. Mikir ya. Doakan masuk surga. Alhamdulillah. Pada maghrib ini kita kembali bertemu di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam kelompok, saya nggak perlu sebutkan lah, pokoknya banyak. Gak cuma tadi yang disebutkan Ngabuji, NU dan Muhammadiyah, Muhammadino juga ada. Masalah apa tadi? Ada yang pakai Sayyidina atau tidak masalah, yang penting moco sholawat. Kalau yang nggak pakai Sayyidina, dia karena berdalil pada Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kalian bersolawat kepadamu? Bacalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun yang membaca pakai Sayyidina, dalilnya apa? Al-Quran. Dalilnya Al-Quran, surat An-Nur. Saya buka nih. Surat An-Nur ayat 63. Saya juga tahunya ini di mana? Pas di Mekah ada Pak Kiai berceramah menjelaskan ayat ini, tafsir surat An-Nur ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul, panggilan Nabi Muhammad itu di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada memanggil sebagian yang lain. Kalau kita contoh misalnya, enak mana didengar di telinga? Para jamaah, mari kita sampaikan sholawat dan salam untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang kedua, para jamaah, mari kita sampaikan sholawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih sopan yang mana? Yang kedua.
Kenapa bahasa Arabnya baginda itu? Sayyidina. Jadi gitu menjelaskannya dari tafsir surat An-Nur ayat 63. Jangan panggil Muhammad seperti panggilan temanmu sendiri. Oh, kalau ada Ustadz Abdul Somad umpamanya diundang ke sini, saya jadi MC. Apa mungkin saya bilang gini, acara selanjutnya acara tausiah yang akan diisi oleh Abdul Somad. Mana sedang aku digebukin orang. Wajar itu. Mas silakan mati. Itu Ustaz saja saya panggil Al-Mukarram, Al-Ustaz gitu nyebutnya. Apalagi baginda Nabi Muhammad. Jadi kita kalau memahami itu, oh ya, yang pakai Sayyidina dalilnya ada, yang tidak pakai Sayyidina juga dalilnya ada, tinggal pilih, mau pilih yang mana. Kalau Rasul kan tawadhu, nggak mungkin nyebut dirinya Sayyidina, nyebut gitu kan. Kalau Nabi nggak mungkin, itu seperti itu kalau Rasul itu adabnya Rasul ke Allah. Jadi kalau Rasul nyebut baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, itu seperti anak kecil ngomong ke orang tua. Bapak Ibu nuwun sewu kalau badhe dahar ngiyin nggih. Pantes enggak? Enggak pantes. Itu kata orang tua untuk anak kecil. Kalau anak kecil enggak pantes ngomong gitu. Maka Rasul itu tawadhu. Tapi di sisi yang lain tidak ada kaitan dengan sholawat. Nabi berkata, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya itu sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Saya sayyid dari seluruh Bani Adam wala fakhr. Tapi saya enggak sombong, kata Nabi. Ini Nabi sendiri menyebut dirinya adalah Sayyid. Maka disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Demikian kajian kita sore hari ini. Berbahasa ini. Para jamaah yang dicintai Allah SWT. Saya ingin membahas satu ayat dari surat Al-Isra, ayat pertama. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innallaha huwas sami'ul basir. Ini sebetulnya ayat ini bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj kemarin di bulan Rajab. Ini sekarang sudah bulan Syaban. Kemarin sudah saya katakan bulan Rajab itu adalah bulannya siapa? Bulannya Allah, Syahrullah. Syaban ini bulannya Nabi Muhammad, Syahrun Nabi. Kenapa disebut bulannya Nabi Muhammad? Karena ayat yang dibacakan Puji tadi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ayat itu turun di bulan Syaban. Karena itu para ulama menyebut bulan Syaban adalah bulannya Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah, subhanalladzi. Itu maksudnya subhanallah alladzi. Maha suci Allah yang asra memperjalankan abdihi hambanya lailan pada sebagian waktu malam. Ini ilmunya padat. Padat sekali ayat ini ilmunya. Subhanalladzi, Allah menceritakan peristiwa yang menakjubkan ini. Perjalanan yang tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Karena jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1239 km. Tapi hanya diselesaikan dalam waktu 1, 2, 3 jam saja oleh Rasulullah SAW. Karena saking menakjubkannya, Allah menyebut pertama dengan kalimat pujian terhadap dirinya. Subhanallah alladzi atau subhanalladzi. Ini ayat ini memberi petunjuk. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan apa? Subhanallah. Walaupun sering dapat share-sharean. Salah subhanallah itu. Subhanallah itu untuk melihat yang jelek. Melihat yang indah, yang menakjubkan, baca apa? Masya Allah. Enggak juga. Subhanallah itu ada dalilnya. Surat Al-Isra ayat pertama. Tapi kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, baca Masya Allah boleh. Subhanallah boleh. Membaca Alhamdulillah atau Allahu Akbar boleh selama yang diucapkannya zikir. Ya nggak boleh alamak hanya oleh. Melihat yang menakjubkan buset. Tapi selama zikir tuh silahkan baca subhanallah, dalilnya ada. Baca masya Allah silahkan.
baca la haula wala quwata illa billah, silahkan selama itu masih zikir. Jadi rasa kaku-kaku banget dadi wong. Santai aja gitu. Aku kan robot enggak. Subhanalladzi. Makanya kalau kita muji anak orang, kan puji kok ganteng banget saiki. Biar kan ya. Ganteng banget. Kalau muji orang enggak mengucapkan subhanallah, orangnya sakit. Itu yang disebut penyakit. Penyakit apa? Muji orang tidak berzikir, orang itu akan sakit. Namanya penyakit apa? Penyakit ain. Ain apa boy? Ain. Penyakit ain. Maka kalau pujian orang, anaknya ganteng, anaknya soleh, masya Allah bu, anaknya soleh banget, masya Allah anaknya subhanallah ganteng banget. Gitu. Karena Allah itu maha pencemburu. Maka pujilah orang itu, zikir kepada Allah supaya Allah tidak cemburu, nanti dia sakit. Baik, itu ayat pertama ya, baru satu kata. Asra bi abdihi, yang memperjalankan bi abdihi, hambanya. Hambanya itu maksudnya siapa di situ? Nabi Muhammad. Ada sebagian yang mengatakan, oh bukan Nabi yang berjalan itu. Yang Isra Mi'raj itu adalah rohnya Nabi Muhammad. Pendapat itu justru dibantah oleh ayat itu sendiri. Ayat itu nyebut bi abdihi, abad. Abad itu artinya jasmani dan rohani, utuh. Bukan cuma rohnya. Kalau cuma rohnya, ayatnya nggak begitu. Subhanalladzi asra birruhi lailan, yang diperjalankan rohnya. Tapi Allah nggak menyebut birruhi, tapi bi abdihi. Abad. Abad itu sosok manusia jasmani dan rohani. Makanya Nabi itu ketika ke Sidratul Muntaha itu semua ikut, bajunya, gamisnya, siwaknya Nabi, sendalnya Nabi, semua ikut sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai siwak, sendalnya Nabi, semua sampai. Baik, saya lanjutkan. Lailan, pada waktu malam. Allah tidak menggunakan kata al-lail. Kenapa? Kalau al-lail itu dari ba'da maghrib sampai menjelang subuh, itu namanya al-lail, semalam penuh, semalam suntuk. Tapi ayat itu Allah menggunakan kata al-lail. Artinya apa? Hanya sedikit dari waktu malam. Itu namanya lailan. Lailan itu sedikit dari waktu malam. Itu Allah ingin menunjukkan kekuasaannya itu, kekuasaannya. Lailan, bukan al-lail. Lailan, sedikit dari waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa, barak alladzi barakna haulahu. Itu tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah sekelilingnya. Kenapa Masjidil Haram itu berkah? Di sana ada Ka'bah. Kenapa Masjidil Haram itu berkah? Di Mekah itu berkah. Karena di sana tempat kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Masjidil Aqsa juga berkah? Kelahiran para nabi-nabi banyak lahir di Masjidil Aqsa atau di kawasan sekitarnya, yaitu di Palestina, di Yerusalem. Jadi dua tempat itu diberkahi. Pertanyaannya adalah, loh kok Madinah nggak disebut? Rasul malah justru khusus berdoa dalam hadis Sahih Bukhari. Rasul bersabda, ya Allah berkahilah kota Madinah 2 kali daripada kota Mekah. Karena itulah para ulama mengatakan, bagaimana kita bisa indah kalau kita tidak pernah datang ke tempat yang paling indah? Bagaimana kita bisa indah kalau kita tidak pernah datang ke tempat yang paling indah? Di mana tempat paling indah? Para ulama mengatakan tempat paling indah adalah Madinatul Munawwarah. Madinah kotanya Nabi SAW. Kenapa Madinah disebut kota paling indah? Karena di sana ada jasadnya manusia paling indah, yaitu Rasulullah SAW. Di mana ada Nabi Muhammad, berkah kota itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau ada Nabi Muhammad, berkah satu kaum itu. Tempat itu jadi berkah. Dengan mungkin pernah sebagian ke Temboro. Mas Dwi itu sering bawa Gidi dan sebagainya ke Temboro, Magetan. Pernah ya, banyak ya, Paris juga. Nek ora Paris apa nek apa? Tidur. Enggak akale. Tak kira begal ya, Pak. Jadi kenapa Temboro itu berkah?
masuk kampung Temboro, disebut Madinahnya Indonesia. Begitu masuk ke Temboro, suasananya beda sama Kersan gini-gini. Itu kalau ya nggak Pak Ades, betul nggak Pak Ades? Perempuannya pada pakai nikop nutup aurat semua. Kalau nggak pakai nikop dia pakai jilbab yang besar. Yang laki-laki itu pada pakai peci semua, pakai baju koko, udah siap. Entah mereka itu kuli, pedagang, ojek, semua sudah pakai baju koko, pakai peci. Kenapa? Siap kalau begitu sewayang-wayang adzan langsung siap ke masjid. Orangnya ramah-ramah di Temboro itu. Kenapa begitu berkah dan nikmat sekali Temboro? Karena di sana itu ada sebagian dari jasadnya Nabi Muhammad SAW. Ada jenggotnya Rasul di sana. Ada ekstra keringatnya Nabi Muhammad di museumnya. Ada bekas darah bekamnya Nabi Muhammad di sana. Ada rambutnya Rasul SAW di sana. Hanya ada sedikit dari sebagian jasadnya Nabi Muhammad di sana, berkah Temboro. Bina Tirto Nirmolo ini ada sebagian jasadnya Rasul. Jadi berkah ini, Masya Allah. Itu Rasul betul-betul membawa keberkahan. Baik, saya lanjutkan. Ketika Rasul akan Isra Mi'raj itu cerita itu Nabi Musa itu sebelumnya pernah doa sama Allah. Nabi Musa itu berdoa, ya Rabb, saya pengen melihat engkau, saya pengen lihat wajahmu. Kau gak akan sanggup, saya pengen melihat wajahmu ya Rabb. Ya boleh, datanglah ke lembah tua, Bilwadil Muqaddasi Tua. Begitu Nabi Musa akan sampai ke lembah tua, dalam surat Toha ayat 12 Allah berfirman, ya Musa fakhla'na laik fa innaka bilwadil muqaddasi tua. Tinggalkan sendalmu di sana. Tak boleh kamu masuk sini. Sendalmu gak boleh masuk sini. Kenapa? Karena ini adalah lembah suci, lembah tua. Nabi Musa mau ketemu Allah, sendalnya harus ditinggalkan di luar. Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, saya katakan tadi, bajunya, siwaknya, sorbannya, sampai sendalnya Nabi Muhammad naik sampai ke Sidratul Muntaha. Itu bedanya. Nabi Musa mau ketemu Allah, sendalnya sudah lepas. Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Makanya kalau jenengan lihat ada peci lambangnya kayak gini, kelihatan tak ini? Ini lambang terompahnya Nabi Muhammad. Kenapa diletakkan di sini? Karena sendalnya Nabi itu pernah ada di atas kepala kita semua. Ada orang yang sok-sokan, aku pernah dihargai, aku pernah diwolki. Saya nggak dihargai, saya di sana. Pergi dia pindah ke majelis lain. Aku lagi orang dihargai, pindah. Pertanyaan saya adalah, emang harganya kita berapa? Harganya kita berapa? Pengen tahu harganya berapa? Pengen tahu nggak? Saya sudah tahu harganya kita itu berapa. Contoh nih. Saya mau memberi hadiah kepada panjenengan. Misal, saya memberi hadiah. Hadiah saya 2, pilih salah satu. Umpamanya Pak Aris itu budaknya saya. Umpamanya. Terus saya mungkin Aris. Umpamanya. Pak Aris ini budak saya. Baik, orangnya soleh, tekun. Nurut. Kon melayu. Kon jungkel. Kon tiarap. Budak ini taat sekali. Panjenengan mau saya kasih hadiah. Pak, saya mau kasih hadiah ke panjenengan. Ini budak saya muslim taat. Atau pilih yang ini. Apa Mas Adi? Sendalnya Rasulullah. Pilih mana? Pilih sendalnya Rasulullah. Ternyata harganya Pak Aris tidak lebih mahal daripada sendalnya Rasulullah. Dan itu harganya kita. Yakin, kita ditawar dibandingkan sendalnya Nabi, pasti orang akan milih sendalnya Nabi Muhammad. Orang gaya kayak apa kita nih? Mau sosokan kayak apa? Regane awake dhewe iki. Ora luwih larang tinimbang sendale Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibanggakan? Disosokkan ki opo? Kalau sendale ora kacek karena Nabi Muhammad. Baik, itu bercerita sedikit tentang Nabi Musa ketemu dengan Allah. Begitu Allah itu sudah akan menampakkan cahayanya saja, itu gunung itu udah hancur, itu gunung. Melihat cahayanya Allah saja, kena sinarnya Allah itu gunungnya hancur. Sampai Nabi Musa pingsan, gak bisa melihat Allah, menyerah, gak bisa melihat Allah. Lalu apa kata Allah? Ya Musa, engkau tidak akan bisa melihatku. Yang bisa melihatku cuma 2. Siapa mereka ya Allah? Satu, dia adalah Muhammad. Kedua adalah umatnya Nabi Muhammad.
Dari situlah Nabi Musa berdoa angkat tangan, ya Allah, aku tidak bisa jadi Muhammad, tapi jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa kepengen kayak kita nih, jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Nabi Musa pengen ketemu Allah harus berdoa minta dulu. Nabi Muhammad enggak minta sama Allah, diundang langsung naik ke Sidratul Muntaha. Itu bedanya, istimewanya Nabi Muhammad. Allah perintahkan Jibril, ya Jibril, jemput kekasihku Muhammad. Malam hari itu Allah perintahkan malaikat Jibril jemput Nabi Muhammad. Malaikat Jibril masuk dulu ke surga mencari kendaraan yang akan digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu masuk ke satu surga, di sana ada 40.000 buruk. Jangan bisa baca kisah ini dalam kitab Tambihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Laith As-Samarqandi. Ada 40.000 buruk, semuanya bersayap, dan di seluruh wajahnya, di semua wajahnya buruk itu masing-masing ada satu nama tertulis di wajahnya buruk itu, yaitu Muhammad. Di wajah-wajahnya buruk itu ada kata Muhammad. Mereka terbang dengan riang di surga ke sana kemari. Buruk kan punya sayap toh. 40.000 buruk terbang-terbang bergembira di surga. Ada satu buruk yang hanya duduk diam nangis, hanya dengkur ya, melongkar gitu, diam nangis itu, sedih. Didatangi oleh malaikat Jibril. Ya buruk, kenapa engkau sedih? Padahal kawan-kawanmu bergembira dan berbahagia di surga. Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Apa jawaban buruk tadi? Ya Jibril, ketika Allah ciptakan kami pertama kali, Allah berfirman kepada kami, nanti salah satu di antara kalian akan ada yang menjadi kendaraannya Muhammad. Akan ada yang jadi kendaraannya Muhammad. Dan aku tidak tahu, aku begitu mencintai Muhammad, namanya ada di hatiku tertanam, aku sangat rindu dengan Muhammad. Dari 40.000 buruk, hanya satu yang beruntung itu. Aku berharap akulah yang beruntung jadi kendaraannya Muhammad. Maka ketika Allah mengatakan demikian, aku sejak itu tidak pernah bisa bahagia. Di surga aku tidak bahagia seperti teman-temanku. Mereka bisa senang, aku tidak bisa, karena aku khawatir bukan aku yang dipilih oleh Allah itu. Maka kata Jibril, baik, kalau gitu engkau yang menemani aku, kita bersama jemput Muhammad. Berbahagialah buruk, karena ada di hatinya ada cinta kepada Rasulullah, dihantarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu kalau punya cinta kepada Nabi Muhammad, nanti sampai kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau tidak ada cinta, nggak akan sampai. Syaratnya itu cinta sama Nabi Muhammad, nanti dihantarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Begitu sampai di Masjidil Haram, jemput Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berangkat ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi yang sudah menunggu. Di antara seluruh nabi tidak ada yang berani mengimami Rasul. Ketika itu waktu sholat, diperintahkan untuk sholat, mereka nggak berani mengimami Nabi Muhammad. Padahal ada Nabi Ibrahim, mbahnya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nggak berani mengimami Nabi Muhammad. Semua nabi itu nggak berani, sungkan kepada Nabi Muhammad, ta'zim kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad yang jadi imamnya para nabi. Itulah beliau bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan Rasul. Setelah dari Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke langit. Nah, di langit itu dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis Imam Al-Ghazali, begitu sampai di langit, seluruh malaikat menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Semua malaikat berdiri menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Tapi ada satu malaikat yang tidak berdiri. Dia malaikat yang punya kedudukan tinggi, dilayani 70.000 malaikat. Ini satu malaikat dilayani 70.000 malaikat. Dan dari setiap hembusan nafasnya Allah ciptakan seorang malaikat. Ini sangat kedudukannya tinggi malaikat ini. Nah, ketika Nabi Muhammad naik ke langit, semua malaikat berdiri. Justru malaikat ini dia tidak sempat berdiri. Dan Allah marah kepada malaikat ini. Lalu Allah hukum dia, dipatahkan kedua sayapnya dan dihukum diasingkan di bumi. Allah tempatkan di puncak Gunung Qaf. Kisah ini dari hadis Rasul SAW menceritakan, Jibril bercerita kepadaku,
Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, sungguh pada suatu waktu aku melewati Gunung Qaf. Aku lihat di puncak Gunung Qaf ada malaikat yang terluka parah. Kedua sayapnya patah, singgasananya dilemparkan oleh Allah di situ. Lalu aku bertanya kepada malaikat itu, ya malaikat, kenapa sayapmu patah? Apa yang kau lakukan? Kenapa singgasanamu di sini? Allah menghukumku gara-gara aku tidak berdiri menyambut kedatangan kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Ya Jibril, mintakan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni kesalahanku. Malaikat Jibril naik ke langit memohonkan ampun kepada Allah atas dosanya si malaikat ini. Apa jawaban Allah? Ya Jibril, sampaikan kepada malaikat itu, aku akan mengampuninya setelah dia mau bersolawat kepada kekasihku Muhammad SAW. Maka malaikat itu kemudian baca solawat kepada Nabi Muhammad. Setelah baca solawat, Allah ampuni, dikembalikan sayapnya, disembuhkan, dipulihkan, sehingga salahnya diletakkan lagi di langit, kembali diletakkan di tempat yang semula. Itu berkah dari membaca sholawat. Saya sudah cerita belum di sini waktu itu? Sudah ya? Yang cerita tentang orang punya utang bunganya ini sudah cerita belum? Masa sih? Belum? Jangan hilang ingatan belum? Ada. Jadi ini kisah yang sudah turun-temurun umum di kalangan para salafus saleh. Ada seorang laki-laki utangnya 500 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau pernah lihat 1 dinar itu 4,25 gram. Nek 1 gramnya taruhlah 1 juta. Berarti 1 dinar itu anggaplah 4 juta, ya. 4 juta 1 dinar. Utangnya 500 dinar. Berarti 500 kali 4 juta. Berapa itu utangnya? Banyak. Males ngitung tenang. 2 miliar. Kurang lebih 2 miliar. Utangnya 2 miliar, pusing dia, ditagih si A, si B, si C, nagih utangnya, ayo bayar. Utangnya 500 dinar itu ke banyak orang gitu, ditagih, dia mumet gak bisa bayar. Akhirnya dia pusing, dia ingat di desanya itu, di kampungnya, di wilayahnya itu ada orang kaya dan dermawan. Kaya, dermawan. Dia berangkat ke sana, dia datang, dia minjam uang 500 dinar. Apa kata orang kaya itu? Dia bilang, sebut namanya misalnya Abdullah, jangan Aris Musaki, Abdullah misalnya. Ya Abdullah, kamu pinjam ke saya uang 500 dinar. Saya pinjemin, tapi kapan kamu mengembalikan? Saya insya Allah akan mengembalikan, janji tanggal sekian, bulan sekian. Baik, akad. Tidak ada pakai jaminan ini, tidak pakai jaminan. Dipinjemi 500 dinar. Uang 500 dinar habis dibagian untuk bayar utang, semuanya ludes. Sehingga nggak ada sisa 1 dinar pun untuk diputar bisnis, sehingga dia bisa pakai untuk nyicil utang. Ya karena dia pinjemnya sesuai dengan kadar hutangnya. Hutangnya 500, pinjemnya 500. Tadinya ke banyak lubang, sekarang hanya ke 1 lubang. Dah menjelang hari jatuh tempo dia harus bayar. Mumet dia. Yang orang dermawan ini datang ke rumahnya. Ya Abdullah, kamu janji hari ini kamu bayar hutang. Iya Tuan. Ayo bayar. Mohon maaf saya belum punya uang. Loh gimana, kamu sudah janji hari ini bayar hutang? Saya gak mau tahu. Saya gak punya uang, mau bagaimana? Saya gak mau tahu, pokoknya hari ini bayar. Tuan, saya betul-betul gak punya uang. Ya sudah, kita selesaikan masalah ini ke qadhi. Kita berangkat ke hakim. Mereka berdua jalan ke tempatnya hakim, ceritakan masalahnya. Lalu hakim bertanya, ya Abdullah, benar kamu punya hutang sekian 500 dinar? Betul ya qadhi. Benar kamu hari ini janji bayar hutang? Benar ya qadhi. Ya sudah, kamu bayar. Saya sudah katakan, saya nggak punya uang. Bayar kalau apa, kalau bodong. Saya nggak punya uang. Ya sudah, kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak menepati janji, berarti kamu yang bersalah. Saya akan perintahkan petugas keamanan membawamu sekarang ke penjara. Waduh, Tuan qadhi, Tuan hakim, jangan penjara saya sekarang. Saya minta waktu sebentar, 1 hari saja. Minta tempo 1 hari saja. Untuk apa? Saya pengen pamitan ke istri dan anak-anak saya. Bukan ke istri-istri dan anak saya, tapi ke istri dan anak. Lebaran tuh ke istri-istri dan anak saya. Ya dia kan alirannya poligami. Ya, saya kan aliran tauhid. Cari beti. Oke kacane. Jadi begitu. Jadi sudah. Saya
minta 1 hari untuk izin ke keluarga, pamitan ke anak-anak dan tetangga-tetangga saudara saya. Loh, kamu tuh izin 1 hari lah, kalau kamu lari bagaimana? Kalau kamu melarikan diri bagaimana? Ya Qadhi, kalau saya mau niat lari, dari kemarin saya sudah lari. Saya ini bukan pengkhianat, saya bukan pembohong, saya betul-betul tidak punya uang. Saya niat pengen bayar, tapi kok nggak punya duit, kok gimana? Saya lagi susah betul ini. Ya sudah, kalau gitu saya minta jaminan. Lah wong kiri dijalui jaminan apa ya Qadhi? Aku wong kiri. Saya nggak mau tahu, kamu harus memberi jaminan. Lalu Abdullah bilang apa? Baik ya Qadhi, saya akan menjaminkan Rasulullah SAW. Loh, bagaimana kamu menjaminkan Rasul? Rasul sudah wafat. Bagaimana kamu menjaminkan Rasulullah? Apa maksudmu? Ya Qadhi, kalau besok saya nak berangkat ke sini, saya nggak datang ke sini, saya siap di hari kiamat ditolak oleh Rasulullah sebagai umatnya. Saya siap tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ini tahuannya wis akhirat ini, nggak main-main ini. Akhirat tahuannya. Tapi juga coba hadir di sini. Ayat lagi. Ini lain orang ini. Ya sudah diizinkan oleh Qadhi, pulang ke rumah, bilang ke istrinya, sampaikan ke istrinya. Istrinya bilang gini, Mas, mumpung kita sedang dalam jaminannya Rasulullah, ayo kita banyakin baca sholawat untuk Nabi Muhammad, karena Nabi sedang menjaminkan kita. Maka suami istri tadi gelar sejadah, dua-duanya gelar sejadah, duduk di sejadah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyak sholawat. Sampai malam mereka bersolawat, nggak berhenti terus sampai mereka tertidur di atas sejadahnya masing-masing. Dan ketika suaminya tidur, dalam tidurnya didatangi oleh manusia paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawatnya pakai mahabbah, sholawatnya pakai cinta. Tapi baca sholawat nggak pakai cinta repot susah. Tapi karena dia sholawatnya sungguh-sungguh pakai mahabbah, sehingga didatangi dalam mimpinya oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah dalam mimpinya? Berkata, ya Abdullah, kamu tidak usah sedih lagi, kamu tidak usah susah, masalahmu akan aku selesaikan. Kata Rasulullah, ya Abdullah, datanglah engkau kepada idhab ila wali, pergi kepada gubernur, bilang kepada dia, 1, sampaikan kepadanya, sungguh sholawatnya tiap malam yang dia baca 1000 kali sebelum tidur untukku telah sampai kepadaku dan aku terima. Sampaikan salamku kepada Qadhi, sampaikan kepada gubernur, sampaikan salamku kepada gubernur, dan sampaikan kepadanya sholawat yang dibaca gubernur setiap malam 1000 kali kepadaku, aku terima. Yang ketiga, sampaikan juga kepada gubernur, kemarin malam dia tidak bisa tidur, gara-gara dia baca sholawat itu ketiduran. Paginya dia stres, bingung dia, tadi malam itu sudah sampai 1000 atau belum. Bilang kepada gubernur, ketika dia ketiduran, sholawatnya sudah sampai 1000 kali. Maka dia ketika bangun tidur, dia kaget mimpi ketemu Rasul. Maka hari itu, sebelum dia ke tempatnya Qadhi menyerahkan diri ke hakim, dia pergi ke tempatnya gubernur. Ngetok pintu, dipersilahkan masuk. Zaman dulu ketemu gubernur masih gampang. Sekarang ketemu gubernur hanya nemui sekda, ya kan? Temui satpam, temui satpol pp. Zaman dulu langsung ketemu gubernur. Kata dia begini, ya gubernur, aku datang kepadamu karena tadi malam aku bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasul menyampaikan titip salam kepadamu. Masya Allah, gubernur dapat salam dari Nabi Muhammad SAW. Dia nangis, gubernur ini senang banget. Terus apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan 1000 kali sholawat yang setiap malam engkau baca sebelum tidur, kata Nabi, sudah diterima beliau, diterima dengan baik oleh beliau. Nangis lagi kedua. Apalagi yang dikatakannya? Dikatakan oleh Nabi, engkau jangan sedih, kemarin engkau ketiduran, sholawatmu sudah sampai 1000, jadi kau jangan bingung lagi. Dia benar, wah benar itu. Dia langsung gembira bersyukur. Apalagi yang dikatakan Nabi? Nabi berpesan kepadaku untuk datang kepadamu agar engkau membantu menyelesaikan masalahku. Apa masalahmu? Ini terakhir. Apa masalahmu? Saya punya hutang 500 dinar. Jangan khawatir, dia ngambil dari Baitul Mal 500 dinar. Tunggu sebentar, masuk lagi, ngambil dari uang pribadinya 2.500 dinar. Saking senangnya dapat salam dari Nabi Muhammad, sedekahnya banyak. Kenapa? Hanya dapat salam dari Nabi Muhammad. Dia bukan nyebut hanya, tapi ini yang memberi salam adalah Nabi Muhammad. Doa dari Nabi Muhammad artinya salam itu.
dikasih 2.500. Total berapa uangnya? 3.000 dinar. Dari 2 miliar jadi berapa kali lipat itu? Dia berangkat ke tempatnya qadhi, ke tempatnya hakim. Sampai di tempat hakim, assalamualaikum ya qadhi. Waalaikumsalam Abdullah. Dipeluk sama, nangis hakimnya. Loh, kenapa kau menangis ya qadhi? Abdullah, gara-gara engkau tadi malam aku mimpi didatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata kepadaku, wahai qadhi, kalau engkau ingin aku beri syafaat di hari kiamat, bantulah Abdullah membayarkan hutangnya. Qadhi ngenai duit tambahi 500 dinar. Iki mesti angkat arep dorak kok. Wajah-wajahnya ketok. Dorak mau sing ngobrol kok. Serius do diutak. Berapa hutangnya? Berapa duitnya sekarang? 3.500. Berangkat ke tempatnya orang dermawan kaya tadi. Dia sudah nunggu ternyata di pintu itu. Terus nyempeni Abdullah datang. Begitu datang Abdullah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dipeluk nangis dermawan tadi. Bilang apa? Ya Abdullah, gara-gara engkau tadi malam Rasul datang dalam mimpiku. Rasul berkata, ya wahai fulan, kalau engkau membebaskan hutang si Abdullah, engkau akan aku beri syafaat di hari kiamat. Kata dia begini, ya Abdullah, kau usah bayar hutang. Hutangmu tak anggap lunas. Masih masuk ke dalam, ngasih tambahin 500 dinar. Uangnya berapa sekarang? 4.000 dinar. Dari orang yang minus 2 miliar, sekarang jadi berapa? Hitungan dewi. 8 miliar. Mas 16 miliar atau berapa miliar? Banyak sekali. Masya Allah, itu berkah dari membaca sholawat. Makanya jangan sepelekan baca sholawat. Orang kalau males baca sholawat, berat baca sholawat, itu hatinya belum dipanggil oleh Allah. Karena ayat sholawat tadi yang dibacakan puji itu untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, sholawatlah kepada Nabi Muhammad. Jadi imannya itu benar, pasti dia nyampe ke Rasul. Pasti dia baca sholawat karena dipanggil oleh Allah. Maka orang yang tidak dimudahkan baca sholawat emang gak dikasih kebaikan oleh Allah. Tidak diberi kebaikan. Sholawat itu banyak kebaikan. Baik, mungkin itu dulu kajian kita pada maghrib kali ini. Semoga berkah. Julani diamalkan men utange lunas. Insyaallah mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bila taufik wal hidayah, mohon maaf lahir batin, minta ikhlasnya, minta ridhonya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.